Malam ini, saat kamu memasak, kamu akan melakukan sesuatu yang terasa sangat biasa. Kamu menyalakan api, kamu memanaskan makanan, kamu memakannya. Itu adalah rutinitas yang begitu sederhana sampai kita tidak pernah memikirkannya. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak kamu sadari. Tidak ada makhluk lain di planet ini yang melakukannya. Tidak ada satupun hewan yang memasak makanannya. Hanya kita. Dan sebagian ilmuwan menduga bahwa tindakan sederhana inilah yang mengubah nenek moyang kita menjadi manusia. Jadi, kapan itu dimulai? Kapan manusia purba pertama kali menguasai api dan memasak? Dan disinilah masalahnya. Karena melacak jawabannya jauh lebih sulit daripada yang kamu bayangkan. Api tidak meninggalkan tulang, ia tidak meninggalkan alat, yang ia tinggalkan hanyalah abu. Dan abu adalah salah satu benda paling rapuh di dunia. Ia tertiup angin, ia tersapu hujan, ia menghilang. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar dari itu. Karena kalaupun kamu menemukan jejak pembakaran berusia jutaan tahun, kamu masih menghadapi satu pertanyaan yang sangat sulit. Apakah api itu dibuat oleh manusia atau hanya kebakaran alami? Petir menyambar, hutan terbakar, bumi sudah penuh api jauh sebelum ada manusia. Jadi menemukan bekas terbakar saja tidak cukup. Kamu harus membuktikan bahwa seseorang sengaja membuatnya. Dan inilah yang mengubah para ilmuwan menjadi detektif. Mari kita telusuri petunjuk-petunjuk yang mereka kumpulkan. Petunjuk pertama tidak ditemukan di dalam tanah. Ia ditemukan di dalam tubuh kita sendiri. Coba bandingkan dirimu dengan kera besar seperti simpanse atau gorila. Mereka punya rahang yang besar dan kuat, gigi yang besar, dan sistem pencernaan yang sangat panjang. Mereka membutuhkan semua itu karena makanan mentah sangat sulit dicerna. Seekor gorila bisa menghabiskan berjam-jam setiap hari hanya untuk mengunyah. Sekarang, lihat tubuhmu, rahangmu kecil, gigimu kecil, dan ususmu jauh lebih pendek dibandingkan kera dengan ukuran tubuh serupa. Kalau kamu mencoba hidup hanya dengan makanan mentah dari alam liar tanpa memasak sama sekali, tubuhmu akan kesulitan mendapatkan cukup energi. Dengan kata lain, tubuh kita seperti dirancang untuk makanan yang sudah diproses, makanan yang lebih lembut, lebih mudah dicerna, dan proses itu adalah memasak. Beberapa peneliti mengusulkan gagasan yang menarik, bahwa memasak pada dasarnya adalah mencerna makanan di luar tubuh. Ketika kamu memanaskan makanan, panas memecah serat dan protein yang keras. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh gigi dan usus sudah diselesaikan lebih dulu oleh api. Hasilnya, tubuh mendapatkan lebih banyak energi dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Dan kalau tubuh tidak lagi membutuhkan usus yang panjang dan rahang yang besar, energi itu bisa dipakai untuk hal lain. Beberapa ilmuwan menduga energi itu mengalir ke organ yang sangat mahal untuk dipelihara, otak. Kalau gagasan ini benar, maka memasak bukan sekadar cara membuat makanan lebih enak. Ia adalah salah satu alasan otak kita bisa tumbuh sebesar ini. Dan berdasarkan perubahan tubuh ini, sebagian peneliti memperkirakan memasak sudah dimulai sangat awal, mungkin hampir 2 juta tahun lalu. Tapi disinilah masalahnya muncul, karena bukti tubuh dan bukti tanah tidak sepakat. Petunjuk kedua datang dari dalam gua. Selama bertahun-tahun, bukti api yang benar-benar meyakinkan sulit ditemukan. Beberapa situs terbuka berusia sekitar 1,5 juta tahun memang menunjukkan jejak terbakar. Tapi karena situs-situs itu berada di ruang terbuka, para ilmuwan tidak bisa menyingkirkan kemungkinan kebakaran alami. Api dari petir bisa saja meninggalkan jejak yang sama. Lalu para peneliti memeriksa sebuah gua besar di Afrika Selatan bernama Gua Wonderwerk, dan yang mereka temukan di sana mengubah gambarannya. Jauh di dalam gua itu, dalam lapisan yang berusia sekitar 1 juta tahun, mereka menemukan jejak abu dari tumbuhan dan pecahan tulang yang terbakar. Tapi bagaimana mereka tahu itu bukan kebakaran hutan yang tertiup masuk? Disinilah pekerjaan detektifnya menjadi sangat teliti. Pertama, lokasinya. Jejak itu ditemukan sangat jauh dari mulut gua, puluhan meter ke dalam, terlalu jauh untuk dijangkau angin atau air yang membawa abu dari luar. Kedua, kondisi abunya. Abu tumbuhan itu masih sangat rapuh dan terawetkan dengan baik.
Kalau ia terbawa angin atau air dari luar, struktur serapuh itu akan hancur dalam perjalanan. Ketiga, mereka memeriksa tulangnya di tingkat mikroskopis. Analisis kimia menunjukkan bahwa tulang itu dipanaskan pada suhu yang setara dengan api unggun kecil. Dan keempat, mereka bahkan memeriksa kemungkinan yang terdengar aneh. Kotoran kelelawar yang menumpuk di gua kadang bisa terbakar dengan sendirinya, tapi tidak ada tanda-tanda itu terjadi di sini. Setelah semua kemungkinan lain disingkirkan, kesimpulannya menjadi kuat. Ada api yang menyala di dalam gua itu sekitar 1 juta tahun lalu, dan yang menyalakannya kemungkinan besar adalah nenek moyang kita. Tapi cerita ini belum selesai karena masih ada satu masalah besar yang mengganggu. Kalau manusia sudah menguasai api sejak 1 juta tahun lalu atau bahkan 2 juta tahun lalu, seharusnya kita menemukan jejaknya di mana-mana. Tapi kita tidak menemukannya. Ketika para peneliti menyisir ratusan situs arkeologi di Eropa mencakup rentang lebih dari 1 juta tahun, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukti penggunaan api yang benar-benar rutin, yang muncul berulang kali di banyak tempat, baru terlihat sekitar 400.000 tahun lalu. Sebelum itu, jejaknya sangat jarang dan tersebar. Dan ada temuan yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Manusia purba tampaknya sudah hidup di wilayah Eropa yang dingin sebelum mereka menggunakan api secara rutin. Bayangkan itu, bertahan hidup di musim dingin yang membekukan tanpa api yang menyala setiap malam. Jadi, sekarang kita punya dua petunjuk yang saling bertentangan. Tubuh kita berkata, memasak sudah dimulai sangat awal, mungkin hampir 2 juta tahun lalu. Tapi abu di dalam tanah berkata, penggunaan api yang rutin baru terlihat jelas sekitar 400.000 tahun lalu. Ada kesenjangan lebih dari 1 juta tahun di antara keduanya. Dan sampai hari ini, kesenjangan itu belum sepenuhnya terjelaskan. Jadi, bagaimana para ilmuwan menjelaskan perbedaan ini? Ada beberapa kemungkinan dan tidak ada yang sepenuhnya pasti. Kemungkinan pertama, api memang sudah digunakan sejak lama, tapi buktinya terlalu rapuh untuk bertahan. Abu berusia jutaan tahun mungkin sudah lama hancur, dan hanya di tempat-tempat yang sangat terlindung seperti Gua Wonderwerk, ia bisa bertahan. Kemungkinan kedua, api digunakan hanya sesekali, bukan setiap hari. Mungkin manusia purba awalnya hanya memanfaatkan api yang mereka temukan dari kebakaran alami tanpa benar-benar bisa menyalakannya sendiri. Dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Memanfaatkan api yang sudah menyala adalah satu hal. Bisa menciptakannya kapanpun kamu mau adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Kemungkinan ketiga, gagasan bahwa memasak mendorong pembesaran otak mungkin perlu disesuaikan. Mungkin ada faktor lain yang juga berperan seperti perubahan pola makan atau cara berburu. Jawaban jujurnya, kita belum tahu pasti. Ini masih menjadi salah satu perdebatan paling aktif dalam ilmu tentang asal-usul manusia. Dan ada satu pertanyaan yang mungkin belum terpikirkan olehmu. Bagaimana cara mereka menyalakan api? Karena ini adalah bagian yang sering dilewatkan. Menemukan api yang sudah menyala itu satu hal, tapi menciptakannya dari nol adalah keterampilan yang jauh lebih rumit. Kamu harus tahu bahan apa yang bisa menyala. Kamu harus mengumpulkan bahan kering yang tepat, dan kamu harus menghasilkan panas yang cukup, entah dengan gesekan kayu atau percikan dari batu tertentu. Cobalah bayangkan melakukannya tanpa pernah diajari siapapun, tanpa korek api, tanpa pemantik, tanpa petunjuk apapun. Ini bukan sesuatu yang bisa ditemukan dalam sekali percobaan. Ia kemungkinan besar membutuhkan waktu yang sangat panjang dan pengetahuan yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Dan mungkin inilah alasan kenapa penggunaan api yang rutin baru muncul jauh belakangan. Bukan karena manusia tidak mengenal api, tapi karena butuh waktu yang sangat lama sampai mereka bisa membuatnya sendiri kapanpun mereka mau. Tapi ada satu hal yang hampir semua orang sepakati. Ketika api akhirnya benar-benar dikuasai, ia mengubah segalanya. Api memberi kehangatan di malam yang dingin. Ia mengusir predator yang tidak berani mendekat.
Ia membunuh kuman dan racun dalam makanan, membuat banyak hal menjadi aman untuk dimakan. Ia bahkan memperpanjang hari. Sebelum ada api, kegelapan berarti berhenti. Setelah ada api, ada waktu tambahan setiap malam. Waktu untuk membuat alat, untuk berkumpul, mungkin untuk bercerita. Dan mungkin di sanalah di sekeliling nyala api, banyak hal yang membuat kita manusia mulai terbentuk. Jadi kapan manusia purba pertama kali menguasai api dan memasak? Bukti terkuat yang kita miliki menunjuk ke sekitar 1 juta tahun lalu. Di dalam sebuah gua di Afrika Selatan. Tubuh kita mungkin menunjukkan angka yang lebih tua lagi, tapi abu yang tersisa belum bisa membuktikannya. Dan mungkin memang begitulah cara kerja sains, bukan dengan jawaban yang sempurna, tapi dengan petunjuk yang perlahan dikumpulkan, diperdebatkan, dan diperbaiki. Sekarang pikirkan tentang dapurmu. Ketika kamu menyalakan kompor malam ini, kamu sedang menggunakan teknologi yang jauh lebih tua daripada roda, lebih tua daripada tulisan, lebih tua daripada spesies kita sendiri. Kamu sedang melakukan hal yang sama yang dilakukan seseorang di dalam sebuah gua yang gelap sekitar 1 juta tahun lalu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengubah masa depan garis keturunan mereka. Mereka hanya kedinginan, lapar, dan menemukan bahwa makanan terasa lebih baik setelah disentuh api. Dan mungkin dari tindakan sederhana itulah segala sesuatu tentang kita bermula.